Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin membahas hasil diskusi kami mengenai aplikasi komunikasi data. Adapun materi tersebut akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan definisi komunikasi data. Apa sih itu komunikasi data? Komunikasi data adalah sebuah proses pengirim paket data atau informasi dari suatu sumber menuju ke suatu tujuan. Komunikasi data berhubungan dengan pengiriman paket data yang menggunakan sistem transmisi elektronika, satu komputer sistem transmisi elektronika dari satu komputer ke komputer lain atau menuju ke terminal tertentu. Paket atau data yang dimaksud adalah sinyal-sinyal elektromagnetik dari sumber data atau transmitter yang kemudian diterima dan dikirimkan kepada terminal-terminal penerima atau receiver tersebut adalah sebuah peralatan elektronis seperti printer, monitor, keyboard, telepon, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu aplikasi komunikasi data. Aplikasi komunikasi data merupakan sebuah sistem yang memungkinkan pengguna untuk melakukan percakapan atau pengirim pesan melalui jaringan internet. Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 1990-an, aplikasi komunikasi data terus berkembang dan kini telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu mudah digunakan, gratis, banyak fitur, terintegrasi dengan banyak layanan, keamanan, tidak terbatas waktu, mendukung kolaborasi tim, dan kekurangannya yaitu ketergantungan pada koneksi internet, masalah privasi, tidak bisa diakses tanpa aplikasi, rentan terhadap serangan malware, menggunakan produktivitas, tidak cocok untuk komunikasi formal, dan rawan terjadinya miskomunikasi. Di aplikasi komunikasi data tersebut terdapat yang pertama remote access. Remote access adalah sebuah kemampuan yang dimiliki perangkat untuk dapat tersambut dengan resource pada suatu network atau jaringan dari suatu tempat tertentu. Hal ini menandakan adanya penggunaan perangkat dan modem pada suatu tempat tertentu. Telepon lalu terhubung ke suatu perangkat atau server pada network utama dalam suatu perusahaan. Remote access dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan seperti local area network, wide area network, atau bahkan virtual private network. Jenis remote access terdapat menjadi dua, yaitu yang pertama mode desktop atau GUI. Jenis remote access pertama adalah mode desktop atau GUI atau Graphical User Interface. Contoh dari jenis ini adalah VNC, remote desktop, dan juga Redmine. Semua contoh ini tentunya memiliki fungsi sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu mode text. Untuk jenis remote access yang kedua ini adalah mode text. Adapun contoh dari remote ini adalah SSH, Telnet plugin, RAW, dan juga serial. Memiliki fungsi yang sama dengan jenis remote access yang pertama, bedanya hanya terlihat dari spesifikasinya saja. Nah, fungsi remote access yang pertama yaitu mengendalikan komputer lain, yang kedua menghidupkan ulang komputer, yang ketiga memodifikasi setting registry komputer lain, sebagai alat bantu pemecah masalah pada PC, dan sharing resource. Metode penggunaan yaitu aplikasi khusus. Untuk suatu proses aplikasi digunakan untuk pengguna remote yang dilengkapi versi khusus dan didesain untuk pengguna dial-in. Selanjutnya yaitu remote control untuk mengendalikan PC dalam jaringan suatu perusahaan. Yang ketiga, self remote control merupakan sebuah
sebuah board yang meliputi banyak sekali CPU untuk mendukung multi antar muka serial dan bahan modern. Dan yang keempat yaitu remote node, beroperasi dalam memberi simulasi sambungan secara langsung satu node pada sebuah jaringan lokal. Pendekatan integrasi merupakan gabungan dari berbagai metode di atas. Para user bisa menggunakan satu ponsel dan akses file, aplikasi, ataupun yang dibutuhkan tanpa diskoneksi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok kami.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu blockchain. Definisi blockchain. Blockchain adalah metode pencatatan informasi yang membuat sistem tidak mungkin atau sulit diubah, diretas, atau dimanipulasi. Blockchain juga termasuk sebagai buku besar terdistribusi yang menduplikasi dan mendistribusikan transaksi ke seluruh jaringan komputer yang berpartisipasi dalam blockchain. Teknologi blockchain akan menjadi struktur yang menyimpan catatan transaksional. Kata blok yang berarti publik di beberapa database dan chain yang berarti dalam yang terhubung melalui node peer-to-peer yang tercatat dalam digital ledger. Cara kerja. Blockchain adalah kombinasi dari 3 teknologi terkemuka. Untuk itu, blockchain akan bekerja dengan teknologi canggih seperti cryptographic key, jaringan peer-to-peer, dan sarana computing untuk menyimpan transaksi dan catatan jaringan. Lebih jelasnya lagi, blockchain akan bekerja sama melalui beberapa proses secara sederhana sebagai berikut. Yang pertama itu peserta yang berwenang memasuki transaksi yang harus diautentikasi oleh teknologi. Yang kedua, tindakan itu menciptakan blockchain yang mewakili transaksi atau data tertentu. Blok tersebut dikirim ke setiap node komputer di jaringan. Node resmi memverifikasi transaksi dan menambahkan blok ke blockchain yang ada. Dan yang terakhir ada memperbarui pendistribusian ke seluruh jaringan setelah menyelesaikan transaksi. Selanjutnya ada jenis-jenis blockchain. Yang pertama ada public blockchain network. Blockchain publik adalah blockchain yang dapat diikuti. Maksud saya blockchain yang dapat diikuti oleh siapa saja seperti Bitcoin. Yang kedua ada private blockchain network. Blockchain yang diakses secara privat akan beroperasi pada jaringan tertutup dan cenderung bekerja dengan baik untuk bisnis dan organisasi swasta. Yang ketiga ada Mentioned blockchain network. Keempat ada konsorsium blockchain, dan kelima ada blockchain layers. Selanjutnya ada IoT atau Internet of Things. Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT merupakan sebuah perkembangan teknologi di mana dapat menghubungkan suatu media dengan lainnya tanpa memerlukan interaksi manusia dengan manusia maupun manusia dengan perangkat komputer. Teknologi IoT yang telah berkembang di masyarakat antara lain adalah jaringan nirkabel, internet, dan lain sebagainya. Pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia adalah dengan memanfaatkan IoT sebagai pengendali, tempat berbagi data, dan lain sebagainya. Baik, gambar di atas menjelaskan bahwa IoT dimulai dari device atau alat, kemudian terhubung ke gateway, kemudian terhubung pada cloud, selanjutnya dianalisa dan disampaikan ke user interface. Penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sistem e-tilang. Sistem tilang secara otomatis dengan melihat plat nomor kendaraan menggunakan sensor pada CCTV. CCTV terpasang pada setiap lampu merah dan persimpangan kota. Dan penilangan dilakukan ketika pengendara melakukan pembayaran pajak, bahkan dikirimkan surat tilang ke alamat pengendara sesuai dengan data yang terekam pada plat nomor. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat meminimalisasi pelanggaran lalu lintas. Yang kedua ada Smart Street Lighting System, dan yang ketiga ada Jakarta One Card. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan IoT. Kelebihan IoT yang pertama, kemudahan pengawasan dalam kontrol jarak jauh, kemudian meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi proses, pengumpulan data yang cepat untuk analisis yang mendalam, meningkatkan kualitas hidup melalui layanan yang lebih efisien, mendorong inovasi dan pengembangan produk baru. Kekurangannya yaitu kekhawatiran
kekhawatiran akan privasi dan keamanan data. Yang kedua ada risiko terhadap serangan cyber dan kebocoran informasi, kompleksitas integrasi dan interoperabilitas antar perangkat, ketergantungan pada koneksi internet yang stabil, dan biaya implementasi pemeliharaan yang tinggi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.